Shalom Bapak Ibu dan kasih Tuhan, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Pendeta Satria, Ketua Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia. Berkenaan dengan pemberitaan pandemi COVID-19 di Jawa Barat, khususnya tentang kegiatan GBI Sukawarna di Bandung, maka dengan ini kami bermaksud memberikan penjelasan agar kita memiliki pemahaman yang lebih tepat. Yang pertama, pastor meeting yang diadakan pada tanggal 3 sampai 5 Maret 2020 adalah program internal Gereja Bethel Indonesia Sukawarna yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Pihak GBI Sukawarna sudah mengkonfirmasi bahwa peserta kegiatan di Lembang ini adalah 170 orang, di mana 20 orang diantaranya harus bolak-balik ke Bandung karena alasan pekerjaan dan lain-lain. Jadi praktis 150 orang lah yang mengikutinya dengan penuh. Yang berikutnya adalah acara ini dilaksanakan sebelum adanya himbauan social distancing. Karena baru tanggal 2 Maret 2020 Presiden RI mengumumkan adanya 2 orang yang positif terjangkit COVID-19 di Kota Depok. 1 hari sebelum pelaksanaan acara di Lembang tersebut. Tidak terpikirkan adanya resiko paparan dari virus tersebut berkenaan dengan pertemuan yang melibatkan orang banyak. Sekitar tanggal 5 Maret 2020 barulah diumumkan agar masyarakat melakukan social distancing. Disusul dengan himbauan Presiden pada hari Minggu siang tanggal 15 Maret 2020, di mana isinya meminta masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Himbauan tersebut disusul juga dengan himbauan BPH GBI pada hari Rabunya, yaitu tanggal 18 Maret 2020, yang isinya kepada seluruh gereja lokal atau gembala untuk mentaati himbauan pemerintah dan mengalihkan ibadah di rumah masing-masing atau di keluarga. Demikian juga dibuat pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, yaitu sebuah kesepakatan bersama gereja-gereja di Bandung untuk beribadah di rumah mulai tanggal 21 dan 22 Maret. Disusul juga dengan maklumat Kapolri pada tanggal 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona atau COVID-19 ini. Di dalam pemantauan kami, sampai tanggal 15 Maret 2020, Gereja Bethel Indonesia dan seluruh umat beragama lainnya masih melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya. Kami pastikan tidak ada maksud Gereja Bethel Indonesia untuk membangkang seruan pemerintah. Terbukti, sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai saat ini, hampir seluruh ibadah minggu dilaksanakan di rumah. Demikian juga halnya dengan pertemuan lainnya, untuk sementara bahkan dilakukan secara online atau daring. Dan hal ini bukan hanya dilakukan di kota Bandung atau Jawa Barat, bahkan dilakukan di seluruh Indonesia, dan bahkan bagi GBI yang berada di luar negeri. Kami memandang bahwa semua ini adalah wabah yang tidak terduga yang dapat menimpa siapapun tanpa memandang suku, agama, kelompok, golongan manapun. Bahkan WHO sudah menyatakan bahwa wabah ini adalah pandemi global yang menjangkiti lebih dari 200 negara di dunia ini. Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia melalui Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia melalui surat resmi dan berbagai media sudah memberikan arahan agar setiap gembala, pejabat, dan pengerja, khususnya peserta pastor meeting di Lembang dan peserta kebaktian yang diadakan di GBI Aruna, GBI Baranang Siang, dan seluruh cabangnya untuk bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat, untuk melaporkan atau memeriksakan diri bila mengalami gejala terinfeksi COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri bagi mereka yang tidak mendapati gejala sekalipun. Doa dan harapan kami, kita dapat memandang wabah ini sebagai pandemi yang harus dihadapi dan diperangi oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia, sehingga tidak perlu adanya lagi sebutan terhadap kelompok tertentu agar kesatuan tetap terpelihara dan tidak menimbulkan stigma yang tidak diinginkan.
Gereja Bethel Indonesia, baik di tingkat pusat, daerah maupun gereja lokal, dapat bersehati bergandengan tangan menanggulangi wabah ini. Dengan aktif memberikan arahan agar jemaat tetap melakukan physical distancing agar tidak tertular virus ini maupun menularkannya atau sebagai carrier. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan ketabahan bagi masyarakat yang anggota keluarganya menjadi korban pandemi COVID-19 ini. Bijaksanalah dalam mengelola berita, jangan menyebarkan berita yang tidak membangun, terlebih yang berpotensi menimbulkan polemik atau perdebatan, kepanikan, bahkan yang bertentangan dengan hukum. Mari kita berdoa bagi para dokter, perawat, karyawan rumah sakit, dan semua orang yang sedang berjuang untuk membantu para pasien COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Berdoalah bagi presiden kita dan aparat pemerintah agar diberikan kesehatan, hikmat, kesehatian dalam menangani pandemi di negeri ini. Mari gereja Tuhan, bersama-sama kita menjadi terang sesuai dengan Yesaya 58. Kita berperan aktif dalam masyarakat untuk bertolong-tolongan menanggung beban. Sebagaimana yang sudah dilakukan, kita melakukan penyemprotan, kita melakukan bantuan-bantuan yang tidak perlu disebutkan, saya pikir. Ya, dan biarlah kita teruskan semua itu karena kita percaya di sini kita ada dan kita harus terus menjadi terang dan menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya tulisan ini atau ungkapan saya, pernyataan saya siang hari ini dapat membuat kita semakin memiliki pemahaman yang positif dan dapat semakin sehati. Ya, kiranya Tuhan Yesus yang akan memulihkan Indonesia. Bogor, 4 April 2020. Tuhan Yesus memberkati. Amin.